sehat ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Jadi kita dengar dulu ya peraturan-peraturannya. Oke? Adik-adik, meskipun kita ibadah dari rumah, tetap pakai baju yang rapi ya, karena kita mau ketemu Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, dan jangan sambil minum ya, dan jangan sambil main-main ya. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan sambil tidur-tiduran ya adik-adik. Siapin sikap yang terbaik, duduk yang manis, karena mata Tuhan melihat adik-adik loh. Halo adik-adik, kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa mengikuti ibadah online hari ini dan berkati ibadah kali ini supaya Tuhan Yesus bisa memberkati kami. Terima kasih, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan kali ini. Kalau kita sebenarnya bagi berdiri ya. Haleluya. Oh, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lagi sama-sama hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukin di kananmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan lagi yang terbaik, sorakan. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Cerita kita hari ini, persembahan seorang janda miskin. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara memberi persembahan yang benar? Bagaimanakah cara memberi persembahan pada zaman Yesus? Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya di bait suci memperhatikan orang-orang membawa persembahan mereka. Di zaman itu orang-orang membawa persembahan mereka ke bait suci dan menjatuhkan persembahannya ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal dalam rumah-rumah yang indah. Orang-orang kaya itu berkata, Aku sudah membayar untuk rumah-rumahku yang indah, dan aku sudah membeli pakaian-pakaian yang mahal untuk aku dan keluargaku. Sekarang, sisa dari uangku aku akan bawa ke bait suci untuk persembahan. Dengan berpakaian yang indah, mereka akan pergi ke bait suci. Waktu mereka tahu banyak orang akan berada di sana, setelah melihat-lihat ke sekeliling untuk memastikan orang-orang sedang memperhatikan, mereka akan menuangkan uang mereka ke kotak persembahan. Aku akan menuang uang ini ketika sudah banyak orang supaya mereka melihat bahwa aku memberi yang banyak. Bunyi gemerincing berdentang terdengar keras. Mereka berharap orang-orang berbisik, "Lihat betapa banyak persembahan yang orang itu bawa. Dia pasti orang yang suka memberi dan berhati dermawan." Tapi Yesus tahu bahwa orang-orang kaya itu membawa hanya yang tersisa setelah mereka membeli semua barang yang mereka inginkan. Yesus tahu mereka hanya memberi hal yang sedikit saja. Mereka tidak kelaparan atau pergi tanpa baju yang sangat mahal. Kemudian Yesus memperhatikan seorang ibu di kotak persembahan. Yesus tahu bahwa suami ibu itu telah meninggal dan bahwa dia adalah seorang janda. Janda itu berkata, "Aku hanya punya 2 uang logam dan ini hanya sedikit sekali. Dan aku malu jika dilihat banyak orang. Tapi aku mau memberi kepada Tuhan." Ibu ini memandang ke sekelilingnya apakah ada orang yang memperhatikannya. Waktu ia berpikir tidak ada orang yang memperhatikannya,
ia memasukkan 2 uang logam kecil ke dalam kotak persembahan, lalu cepat-cepat pergi. Yesus telah melihat 2 keping logam yang sangat kecil yang ibu itu masukkan ke dalam kotak persembahan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Janda miskin ini telah memberi lebih banyak dari semua orang yang lainnya. Ibu tadi telah memberikan semua yang ia miliki. Sewaktu ibu tadi mendengar kata-kata Yesus, air mata sukacita memenuhi matanya. Ibu itu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli roti buat makan malamnya, tetapi ia gembira memberikan 1 persembahan untuk Tuhan Yesus. Biarpun persembahannya sedikit sekali, ibu ini telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita karena ia mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita hari ini? Ya, betul sekali. Kita harus memberi kepada Tuhan yang terbaik dan dengan sukacita. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Ingat ya adik-adik, bukan dari uang sisa, tetapi kita menyisihkan dulu dari setiap uang jajan yang mama kasih kepada kita, baru kita belikan yang lain-lain. Boleh beli makanan, boleh beli mainan, oke? Nah, tapi adik-adik kita juga bisa loh memberi yang terbaik buat teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan. Kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi alat-alat tulis, atau kita bisa berbagi apa saja yang bisa kita bagi buat orang-orang atau buat teman-teman yang membutuhkan. Bagaimana? Adik-adik mau melakukannya? Kakak yakin pasti semuanya adik-adik mau melakukannya. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Wah, mulai hari ini aku mau menyisihkan uang jajanku dulu untuk kuberikan persembahan bagi Tuhan. Lalu sisanya kupakai untuk jajan. Wah, aku masih punya banyak alat tulis baru. Ini ada krayon, origami, ada juga pensil warna. Masih baru-baru semuanya. Aku mau kasih ke temanku yang gak punya ah. Aku bungkus dulu ya. Dah. Halo adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya ada di sini. Nih, ada kan? Mantap. Nah adik-adik, sekarang kita baca bareng-bareng. Ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, ayat hafalan yang tadi dihafal. Jangan dibaca terus lupa. Dihafal ya. Mantap. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa mendengarkan cerita, dan kami mau melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua, dan berkati semua saudara-saudara kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan.